Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset jeli cincau. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini diaduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur, tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding cincau menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Pastikan harus betul-betul mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan tidak mudah basi. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Tuang puding cincau ke dalam cetakan atau loyang. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding cincaunya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Plain itu tanpa warna ya. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1500 ml air atau 1,5 liter. Kemudian aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak agar-agar sampai mendidih. Ini sambil sesekali aja yang aduknya, jadi nggak perlu diaduk-aduk terus-menerus. Setelah mulai mendidih seperti ini, selanjutnya tambahkan 4 saset kopi instan. Saya pakai white coffee. Ini saya pakai yang karamel ya. Tapi ada 1 saset juga yang rasa vanila. Selanjutnya ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai yang omela, beratnya 370 gram. Dan semuanya ini saya masukkan. Di sesi ini teman-teman, ini dimasak pakai api kecil aja ya. Dan di sesi ini teman-teman bisa cicipi rasanya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Tadi di awal saya hanya pakai 4 sendok. Dan kenapa untuk kopi dan kental manisnya saya masukkan di akhir? Karena untuk kental manis ini kan kayak kita masak susu gitu teman-teman, nggak boleh lama-lama dipanaskan ya. Jadi kalau dimasukkan di akhir seperti ini, kita juga nggak perlu ngaduk-ngaduk dari awal. Karena kalau misalnya kita masak susu aja, itu harus terus diaduk kayak masak santan. Kalau misalnya dia nggak diaduk-aduk terus, itu bisa pecah. Kalau pecah nanti berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Ini dimasak pakai api kecil aja sambil diaduk-aduk kayak gini sampai kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Untuk kopinya teman-teman bisa juga masukkan di awal ya, karena ini tadi kayak agak terjadi gumpalan sedikit gitu karena dia nggak langsung larut. Tapi kalau untuk kental manisnya aku saranin benar-benar itu dimasukkan di akhir aja setelah mulai mendidih. Nah kalau udah mulai mendidih kayak gini, matikan aja apinya. Dan puding kopi ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang atau hangat suhu ruang. Jadi ini nggak dituang panas-panas, karena kalau dituang panas-panas itu akan membuat puding cincaunya mencair. Dan nanti setelah dingin juga, putih-putih yang ada di permukaan ini, buih seperti ini akan saya buang ya. Jadi kita biarkan terlebih dahulu. Sambil menunggu puding kopinya uap panasnya hilang, kita kembali ke puding cincau. Untuk puding cincaunya ini udah betul-betul set. Selanjutnya puding cincau ini akan saya potong-potong. Saya potong menjadi potongan dadu seperti ini untuk ukurannya sedang aja ya. Nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Setelah beberapa menit, ini di permukaan ada lapisan kayak kulit kayak gini teman-teman. Ini diambil aja karena ini bikin permukaan pudingnya itu jadi kurang cakep. Dan ngambilnya itu mudah banget, tinggal pakai sendok kayak gini tuh. Nah, untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 155 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding cincau yang sudah dipotong-potong ke dalam cup seperti ini. Ini saya pakai 1 sendok lebih sedikit. Kalau mau pakai 1 sendok aja juga boleh ya.
Selanjutnya, tuang puding kopinya ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ini ya. Dan sekali lagi, pastikan puding kopinya uap panasnya sudah betul-betul hilang ya sebelum dituangkan ke dalam cup dan dicampur dengan puding cincaunya. Karena kalau misalnya dituang panas-panas, puding cincaunya bisa ikut mencair dan larut ke puding kopinya. Jadi dia nggak akan membentuk mozaik seperti ini. Boleh dites dulu ya bun, misalnya pakai cup kecil dulu. Dan untuk cup yang aku pakai ini tipe yang nggak tahan panas. Jadi kalau misalnya masih terlalu panas, cupnya juga bisa meleleh. Jangan lupa puding cincaunya diaduk seperti ini supaya bisa saling mengikat antara jelly dan juga puding kopinya. Kemudian biarkan sampai set dan dingin di suhu ruang, baru kita masukkan ke kulkas dan dikasih tutup. Jadi jangan ditutup panas-panas atau dimasukkan ke kulkas panas-panas karena bisa menyebabkan pudingnya mudah berair. Setelah pudingnya betul-betul dingin dan padat di suhu ruang, ini mau langsung aku cobain. Dari tampilannya ini benar-benar cakep banget, kayak gini warnanya estetik banget dan padat tapi nggak terlalu yang padat banget tapi nggak juga lembek. Ini benar-benar sedang banget. Yuk langsung aja kita coba. Bismillah. Masya Allah rasanya benar-benar creamy, enak banget, manisnya juga pas banget. Perpaduan antara kopi dan cincau tuh memang mantep banget teman-teman. Dijadikan ide jualan yakin sih laris manis. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa jeruk kemasan kecil. Kalau kemasan kecil seperti ini lebih hemat ya bun, karena per sasetnya itu hanya Rp2.000. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Selanjutnya aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Ingat ya bun, harus sampai betul-betul mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya masukkan fruit acid. Fruit acid ini jangan di skip ya, ini untuk memperkuat rasa buahnya. Aduk sampai fruity acidnya larut. Tuang ke dalam mangkok atau cetakan. Ini aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Untuk warnanya supaya lebih cantik, ini masing-masing aku beri pewarna hijau 2 tetes, ini hijau muda. Kemudian kuning 2 tetes juga. Dan merah. Kalau mau nggak dikasih pewarna juga boleh ya. Selanjutnya aduk hingga tercampur dan larut. Selanjutnya biarkan semua jelly hingga set. Kalau jelinya udah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening, ini kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 1500 ml air. Tambahkan sejumput garam, kemudian aduk hingga larut. Lanjut ini dimasak pakai api sedang aja sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau agarnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu tambahkan 400 gram kental manis. Untuk kental manis ini merek bebas ya. Dan untuk kental manisnya juga kalau misalnya mau dikurangi boleh dan ditambahkan gula pasir. Tapi kalau mau ikutin resep aku pakai kental manis aja juga boleh. Kan kadang ada yang kurang suka kalau susunya terlalu banyak misalnya. Untuk resep ini aku nggak tambahin gula lagi ya, jadi cuma kental manis aja. Selanjutnya ini dimasak kembali sampai kental manisnya benar-benar larut. Jadi nggak perlu sampai mendidih bludak-bludak. Kenapa kental manisnya aku masukkan di akhir? Supaya adonan puding ini nggak pecah ya bun. Karena kalau adonan pudingnya pecah nanti pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur dari pudingnya. Di tahap ini bisa dicicipi ya bun. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan gula atau tambahkan lagi kental manis. Kalau kurang suka terlalu manis boleh dikurangi. Kalau kental manisnya udah masuk seperti ini harus terus diaduk, nggak boleh berhenti sampai kental manisnya benar-benar larut. Kalau kental manisnya udah larut, langsung aja matikan apinya. Dia kayak mendidih gitu, balik mendidih tapi nggak sampai bludak-bludak gitu. Selanjutnya, puding susunya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding jelinya ini udah set semuanya. Selanjutnya ini mau aku potong-potong. Potongnya pakai talenan aja ya bun.
Karena kalau pakai talenan itu hasilnya lebih rapih dan lebih gampang motongnya. Nah, kalau di talenan seperti ini, kita motongnya itu bisa lebih rapih. Terus nggak lari-lari, nggak geser-geser, Bun. Terus ini dipotong dadu. Pokoknya potongnya sedang aja ya. Terus waktu mau masukin ke dalam cup kayak gini. Tinggal dibalik. Dan semuanya langsung masuk kayak gini. Dan semuanya udah aku potong seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya aku pakai cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya aku akan bagi dulu untuk jelinya ke dalam cup. Ini aku mulai dari yang kuning ya. Dan selanjutnya warna hijau. Semuanya udah aku isikan seperti ini ya, Bun. Dan untuk puding susunya, ini uap panasnya udah hilang. Setelah didiamkan beberapa saat, di bagian permukaannya ada seperti kulit kayak gini, Bun. Ini diambil aja, karena ini bikin permukaan puding itu jadi geradak-geradak. Jadi nanti tampilannya kurang cantik. Maaf ya, Bun, ada suara anak-anak lagi main. Selanjutnya, ini diaduk-aduk. Jadi dipastikan betul uap panas puding susunya ini sudah hilang ya waktu mau dituang. Jadi jangan panas-panas dituang, karena kalau masih panas udah dituang nanti malah bisa menyebabkan puding jelinya mencair. Kalau misalnya Bunda ragu ini udah aman atau belum dituang, bisa dicoba di 1 cup terlebih dahulu. Terus didiamkan selama kurang lebih 3 menit. Kalau misalnya udah aman, artinya keseluruhan ini udah aman untuk dituangkan. Selanjutnya ambil 300 ml puding susu. Seperti ini, kemudian untuk yang 300 ml ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut tuang puding ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ya, Bun. Ini. Selanjutnya jangan terlalu lama didiamkan. Ini diaduk-aduk supaya puding susu dan juga puding mozaiknya bisa saling mengikat dan warnanya ini berpencar, nggak numpuk di satu tempat. Ini cantik banget ya, Bun. Dan ini semua udah aku tuang. Selanjutnya biarkan puding hingga benar-benar set. Dan untuk sisa puding tadi yang 300 ml ini aku mau masak lagi karena kayak udah hampir mengental. Terus tambahin 1 saset nutrisari rasa jeruk peras. Masak sampai nutrisarinya larut. Untuk warnanya ini aku tambahkan pewarna oranye 1 tetes ya. Kalau udah larut kayak gini, matikan api. Selanjutnya, supaya nggak ada buih-buih putihnya, ini aku saring. Karena ada buih-buih putih yang susah banget larut walaupun udah dipanasin. Jadi permukaannya nanti lembut ya, Bu. Jadi kalau ada buih-buih gini, dibuang aja. Ini aku kasih masing-masing 1 sendok makan aja. Selanjutnya biarkan hingga puding betul-betul set dan dingin di suhu ruangan. Ini lembut, tapi ada kenyalnya juga dari puding mozaiknya, yaitu puding jelinya. Tuh, Masya Allah, cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas banget. Untuk bahan-bahannya aku pakai 1 saset Nutrijel coklat kemasan besar beratnya 30 gram, 1 saset agar-agar plain beratnya 7 gram, 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah. Tambahkan secumput garam, 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk semua bahan hingga tercampur merata supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 500 ml air. Aduk-aduk terlebih dahulu sampai tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Setelah semua bahan-bahan larut seperti ini, tambahkan 1 liter susu UHT coklat. Aduk hingga semua bahan-bahan larut dan tercampur.
Selanjutnya, masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini. Kalau sudah terasa uap panasnya, tambahkan 100 gram coklat batang. Coklat batangnya udah aku iris kecil-kecil supaya lebih mudah larut. Lalu ini dimasak kembali sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Uap panasnya sudah mulai kelihatan ya. Pastikan saat kita memasak puding harus benar-benar sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Dan untuk coklat batangnya harus dipastikan sampai benar-benar larut. Karena kalau coklat batangnya nggak larut, waktu dingin dan apalagi misal kita masukkan ke dalam kulkas, teksturnya itu akan seperti berpasir. Rasanya tetap enak, tapi kayak kurang lembut gitu, Bun. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Untuk cupnya aku pakai cup puding belimbing. Ini ukurannya 65 ml. Tuang puding coklat ke dalam cup. Ini dituang setengah cup ya. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Untuk puding coklatnya baru kepake sebagian ya. Untuk sisanya aku tutup dulu. Selanjutnya, siapkan mangkok, kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian larutkan dengan susu UHT secukupnya. Kalau sudah larut seperti ini, tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu aduk-aduk hingga larut. Siapkan panci, kemudian masukkan 500 ml susu UHT full cream. Tadi yang sekitar 80 ml udah aku pakai untuk melarutkan tepung maizena. Tambahkan sejumput garam dan setengah sendok teh pasta vanila. Kemudian masak menggunakan api sedang aja sambil terus diaduk seperti ini. Kalau sudah muncul uap panasnya, masukkan larutan tepung maizena dan kuning telur. Lalu diaduk-aduk seperti ini, dimasak sampai mendidih dan mengental. Oh ya, hampir kelupaan, tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk-aduk lagi. Untuk gulanya ini sesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Untuk manisnya bisa ditambahkan lagi gula kalau mau lebih manis, atau kalau kurang suka terlalu manis boleh dikurangi. Kalau flanya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu ini diaduk-aduk. Selanjutnya biarkan flanya sampai uap panasnya hilang dulu. Untuk puding coklatnya kalau udah betul-betul set, selanjutnya bagian tengah ini akan aku kroak kayak gini, kasih kroak tuh. Kayak sendok aja ya, sendok makan juga bisa. Nah, dibolongin kayak gini. Sisa bolongannya masukin ke panci tadi sisa pudingnya. Ini lembut banget, keroaknya udah bisa langsung dimakan. Untuk flanya ini tadi tuh udah kayak ngebeku gini di bagian permukaannya kayak berkulit ya, Bun. Terus langsung aja kita masukkan flanya ke bolongan yang udah dibuat. Untuk puding coklat yang udah membeku, ini mau aku cairkan lagi, dimasak lagi sampai betul-betul mencair. Kalau puding coklatnya udah kembali mencair seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar dan puding coklat ini udah siap untuk dituang ke dalam cup. Tuangkan pelan-pelan seperti ini dari pinggir-pinggirnya. Nah, kita tutup dulu bagian pinggirnya, baru ke tengah. Dan ini dituang sampai penuh. Gimana, Bun? Mudah kan? Ini aku pindah-pindah ke pinggir ya, Bun. Supaya flanya itu nggak acak-acakan kalau nimpahnya terlalu kencang. Semua udah masuk ke dalam cup dan satu resep ini hasilnya 21 cup 65 ml dan ini penuh banget. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set. Untuk flanya sisa banyak. Ini masih bisa digunakan, nanti kalau misalnya kita makan flanya kurang tinggal disiram aja di atasnya.
Puding coklat flanya udah aku keluarkan dari dalam kulkas, jadi ini udah betul-betul membeku ya. Selanjutnya ini akan aku keluarkan dari dalam cup seperti ini supaya bisa kelihatan di bagian dalamnya. Jadi kayak puding lava gitu bun. Dan waktu pudingnya dibelah, flanya langsung lumer banget, Masya Allah. Cakep banget ya kelihatan kayak gini. Coba disendok. Pudingnya ini lembut. Flatnya langsung lumer jatuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas sekali. Flatnya enak banget. Kalau untuk yang dari cup langsung, kita langsung sendok ini. Masya Allah. Pertama, siapkan terlebih dahulu panci yang agak besar seperti ini ya bun. Jadi kapasitas lebih dari 2 liter. Kemudian tambahkan 2 liter air. Selanjutnya, air ini akan saya masak sampai betul-betul mendidih. Dan kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan sedikit apinya. Kemudian tambahkan 1 saset agar-agar plain, ini beratnya 7 gram. Dan ini akan aku cairkan terlebih dahulu. Dikasih air, ini aku pakai airnya 50 ml ya. Kasih sedikit air panas juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Lanjut, langsung aja dituangkan. Sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan kalau agarnya sudah masuk, tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini beratnya 365 gram. Dan untuk mereknya bebas ya bun. Aku pakai mereknya ini Carnation. Untuk kental manis yang nyisa di kalengnya. Supaya nggak ada sisa-sisa yang mau bazir. Kemudian ini dimasak lagi pakai api kecil aja. Supaya adonan pudingnya nggak pecah. Dimasak sampai kental manisnya larut aja, nggak perlu sampai mendidih meludak-meludak ya. Karena kalau adonan pudingnya ini pecah, nanti tekstur dan juga rasa dari pudingnya akan berbeda. Jadi ini diaduk-aduk seperti ini. Jadi kenapa bun, untuk kental manis dan juga agarnya, ini aku masukkan di akhir dan setelah mendidih. Supaya kita nggak menghabiskan waktu ngaduk-ngaduk dari awal sampai mendidih. Karena masak kental manis juga itu sama seperti kita memasak santan. Jadi kalau santannya udah masuk, gak boleh berhenti-berhenti ngaduknya, apinya gak boleh terlalu besar, supaya gak pecah. Kalau kita masukkan di akhir seperti ini, kita lebih hemat waktu dan juga hemat tenaga. Apalagi kalau misalnya bunda masak pudingnya itu dalam jumlah besar ya, misalnya untuk jualan atau ada acara. Jadi sambil kita membiarkan mendidih airnya, kita bisa cari kerjaan lain. Yang penting jangan ditinggal tidur ya bun. Oh ya bun, tadi air yang aku gunakan untuk melarutkan agarnya itu pakai air matang ya. Nah, kalau udah seperti ini, nggak perlu sampai beludak-beludak banget, langsung aja matikan apinya. Terus ini diaduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan juga ada buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Untuk cupnya aku pakai cup puding belimbing seperti ini. Ini 65 ml ya bun. Dan sudah sama tutupnya seperti ini, itu 50 pieces. Harganya Rp8.500. Ini aku beli di toko dekat rumah. Kalau di toko oren, sepertinya lebih murah lagi. Selanjutnya, tuang puding ke dalam cup seperti ini. Ini aku tuangnya di bawah garis motif belimbingnya ya bun. Kita sisakan space untuk sausnya. Semua pudingnya udah aku tuangkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin. Setelah kurang lebih 2,5 jam aku diamkan, ini sudah betul-betul set ya dan sudah betul-betul dingin. Selanjutnya ini aku akan beri topping. Aku pakai toppingnya jeruk kaleng seperti ini. Taruh aja topping di tengahnya, pelan-pelan saja ya. Untuk jeruk yang ukurannya tebal dan besar, ini aku belah dua. Karena kayaknya kurang ya, dan kelihatan jomplang banget karena ada yang kecil dan ada yang besar.
Untuk sirupnya aku pakai sirup ABC Squash kayak gini. Kemudian tuangkan sirup jeruk di atasnya. Ini aku pakai kurang lebih setengah sendok seperti ini ya. Setengah sendok makan atau secukupnya saja. Nah ini setengah sendok juga kayak lebih gitu. Jadi benar-benar secukupnya aja. Puding susunya tadi hanya menggunakan kental manis ya bun. Jadi nggak ada tambahan gula pasir lagi. Dan dengan adanya sirup di atasnya seperti ini, manisnya itu jadi imbang. Karena tadi puding susunya dibuat memang tidak terlalu manis. Pudingnya semuanya udah aku kasih topping dan juga sirup jeruk. Selanjutnya ini udah bisa dikasih tutup. Dan kalau mau dimakan dingin bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Tampilannya cantik sekali seperti ini ya bun. Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, ini mau langsung aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau ambil pudingnya dulu dan sirup jeruknya ini lembut sekali ya bun. Sesuai dengan namanya, ini puding sutra. Tuh. Pas nyampe di lidah, langsung pecah dan seluruh enak banget, seger banget. Manisnya juga pas banget, balance banget antara puding susu dan sirup jeruknya. Ini aku mau langsung cobain ya, pakai buah jeruknya.